Jadi secara tersirat mungkin terlihat sama ya, warnanya sama-sama warna grey tapi dia berbeda pabrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel MBS ID. Oke, senang sekali di hadapan kita ada dua buah laptop 5 jutaan yang mungkin akan bertarung memperebutkan posisi customer yang mungkin mencari laptop 5 jutaan untuk belajar konten kreator pemula. Jadi secara tersirat mungkin terlihat sama ya, warnanya sama-sama warna grey tapi dia berbeda pabrikan. Yang sebelah kiri ada Advan Walk Pro, yang sebelah kanan ada Infinix InBook X2. Karakternya berbeda, prosesor berbeda, rasio layar juga berbeda. Nah, ini mungkin bisa jadi dua buah referensi laptop yang mana yang sesuai buat kalian semua. Mungkin bahasan kita yang pertama yaitu spesifikasi minimal buat konten kreator pemula. Mungkin konten kreator pemula itu untuk lebih awal mungkin lebih ke spesifikasi prosesor. Mungkin skill yang diperlukan adalah skill bagaimana editing, motong video, bikin transisi, kemudian sampai pada endingnya nanti yaitu rendering. Kita sering dapat customer yang biasanya kita berikan arahan bahwa minimal yaitu Core i3, RAM 8GB. Secara form factor keduanya laptop clamshell tradisional ya. Nah, dengan bahan plastik ya, dengan desain yang sebenarnya hampir mirip ya, bahannya pun juga hampir sama. Laptop tradisional bisa ditekuk layarnya hingga 180 derajat. Cuma di sini yang membedakan adalah rasio layar. Layarnya sama-sama 14 in. Nah, 14 in Full HD panel IPS. Jadi benar, ini adalah dua buah laptop di 5 jutaan yang sudah menggunakan panel IPS ya. Full HD lagi, sama-sama 14 in. Jadi memang agak sulit ya mencari panel IPS di kelas 5 jutaan. Walaupun sama Full HD 14 in panel IPS, namun berbeda ya karakternya, terutama pada color gamutnya, nilai sRGB. Yang mana untuk Infinix memiliki color gamut yang lebih bagus yaitu 100% sRGB, namun untuk Advan Walk Pro dia masih 72% sRGB atau 45% NTSC. Secara terlihat hampir sama ya, namun akurasinya lebih sesuai pada Infinix InBook. Namun bukan artinya Infinix memiliki layar lebih bagus, karena Infinix masih menggunakan layar dengan rasio yang kita katakan jadul 16:9 memanjang. Sedangkan pada Advan Walk Pro layarnya sudah kekinian, khas laptop elit ya, laptop 10 jutaan yang mana 14 innya menggunakan rasio 16:10, lebih luas, lebih tinggi. Bisa dilihat kan? Walaupun 14 in berbeda rasio layar. Layarnya akurat Infinix InBook X2, namun desain layarnya, layar kekinian, lebih ke Advan Walk Pro. Kita masuk ke sisi jeroan. Nah, kita mulai dari Advan Walk Pro, sisi kiri yang mana menggunakan Core i5 1035G7. Terlihat Core i5 lebih tinggi, namun dia generasinya lebih lama dari Infinix. Generasi 10 dengan konfigurasi 4 core 8 thread up to 3,7 GHz. Nah, itu kata kuncinya. Untuk Infinix dia menggunakan Core i3 1115G4 ya. Generasinya lebih baru satu tingkat, namun Core i3 dengan konfigurasi dual core 4 thread up to 4,1 GHz. Core-nya lebih banyak si Advan, namun untuk clock speed-nya lebih kencang di Infinix. Nah, kira-kira mana yang lebih kencang? Oke, kita lihat benchmark berikut ini. Bisa dilihat pada pengujian single core. Nah, pada pengujian single core ya, satu inti. Jadi untuk Core i3 Gen 11 memiliki nilai yang lebih kencang. Namun pada pengujian multi core, dia Advan yang menggunakan Core i5 generasi 10 lebih kencang. Namun secara garis besar nilainya tidak terpaut jauh. Jadi intinya performa keduanya sebenarnya mirip. Jadi wajar saja karena harganya juga mirip di 5 jutaan tipis. Untuk spesifikasi penunjangnya juga mirip. RAM 8GB DDR4 3200 mHz. Kemudian penyimpanannya juga mirip. Infinix 256GB, Advan juga ada 256, ada versi 512GB. Juga mirip untuk sisi performanya.
sehingga jelas performanya juga mirip. Mungkin yang jadi pilihan selanjutnya, pendukung selanjutnya yaitu untuk Infinix, dia memiliki 2 tingkat kecerahan backlight keyboard. Jadi keyboardnya nyala, namun untuk Work Pro keyboardnya tidak nyala. Nah, untuk selanjutnya, keduanya menggunakan charger tipe C yang juga memiliki daya sama 45 watt. Enak ya kalau laptop pakai charger tipe C, sewaktu-waktu ketinggalan kita bisa pakai charger menggunakan HP Android ataupun jenis charger iPhone 15 yang sudah menggunakan Type-C juga. Sisi selanjutnya untuk port-portnya juga sudah sangat lengkap, sama-sama memiliki USB Type-C yang berfungsi sebagai charger transfer data. Kemudian dia juga memiliki USB tipe A seri 3, kemudian ada port HDMI. Cuma ada kelebihan di Infinix, dia memiliki micro SD card reader, sedangkan di Advance tidak memilikinya. Untuk feel mengetik, kami lebih suka di feel mengetik Infinix karena terasa lebih kenyal, lebih lembut, sedangkan di Advance keyboardnya seperti keyboard masih murahan ya secara garis besar, namun tidak mempengaruhi untuk sisi performa. Sisi webcam, keduanya memiliki webcam yang juga bagus. Ini untuk webcamnya ya, keduanya memiliki nilai yang bagus. Nah, jadi udah keren lah buat kegiatan daring. So, mungkin ini bukan video panjang, jadi itu saja ya buat teman-teman semua yang pengen cari laptop untuk belajar konten kreator. Layarnya yang jelas sudah panel IPS, Full HD, tajam, enak buat belajar editing, nggak nyakitin mata. Sudut angle-nya juga luas karena IPS, bisa sampai 178 derajat dari samping, maksudnya enak ya buat lihat-lihat gambar yang ditampilkan di layar. Yang jelas pilihan ada pada kalian. Yang pingin layar akurat ada di Infinix karena sudah 100% sRGB. Yang pengen layar kekinian IPS 16:10 pilih Advance Work Pro. Keduanya 5 jutaan tipis dan keduanya bisa kalian beli di MBS ID.